karena penunggu di pohon itu sedikit suka mengganggu, bisa dibilang suka usil. Kita mau coba eksperimen. Kita bakalan tanam paku dan juga jeruk nipis di pohon itu, yang dimana itu merupakan media agar penunggu di pohon itu marah. Keluar. Bau kan? Langsung keluar kan, bau kan? Cium nggak? Ada bau menyengat, Bau apa? bau melati. Nah, baru mulai. Ini lampu gua udah paling terang nih. Tuh, lihat tuh. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Scarer. Jadi pada kesempatan malam ini teman-teman, ini aku sama si Andre, dan kita malam ini mau menginap di lahan perkebunan ini. Dan sebenarnya ini teman-teman, lahan perkebunan yang baru dibuka. Jadi udah lama banget semak belukar, sebenarnya hutan-hutan yang memang nggak dimasuki. Dan ini baru dibuka sebenarnya sama pemiliknya. Dari sepersekian tahun itu nggak dimasuki, nggak dikelola gitulah kebunnya teman-teman. Nah, jadi kita pada malam ini ada tujuan tertentu kenapa kita nginap di sini teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu kita diajak sama yang punya lahan ini untuk datang ke sini karena ada di sebelah situ teman-teman ada pohon beringin. Pohon beringin ya sebutannya, kalau di sini sebutannya pohon kahiwaya teman-teman. Nah jadi pohon itu nggak terlalu besar teman-teman, cuman kata bapaknya di situ ganjil banget. Kalau setiap beliau menginap di sini mau jaga arang teman-teman, kebetulan beliau di sini ini abis buka-buka lahan kan, terus beliau nebang-nebang pohon-pohon yang liar dibikin arang di sebelah sini nih. Nah kadang arang itu dijaga sampai malam teman-teman. Jadi kadang setiap beliau itu nginap katanya di situ ada perempuan ketawa-ketawa. Pokoknya suara perempuan ketawa-ketawa gitulah. Nah jadi pernah dicek kemarin-kemarin katanya ketika tengah malam agak gerimis hujan-hujan itu ada suara gitu ketawa makin keras katanya, pokoknya keras banget ketawanya di situ katanya. Kadang kayak manggil nyuruh-nyuruh ke situ, kadang ketawa. Setelah bapak itu coba, kebetulan pada waktu itu beliau nginap 2 orang sama ponakannya teman-teman. Sama ponakannya, sama menantunya ya Andre ya. Menantru. Itu kan menantunya kan satunya. Nah sama menantunya sama mertuanya kan nginap di sini. Terus malam itu penasaran berdua tuh, diberaniin lihat ke situ, nggak ke situ banget sih, agak di sini tuh di center gitu loh. Dan ternyata ada kuntilanak men di pohon itu, di pohon kahiwaya itu atau pohon beringin itu teman-teman. Dan pernah juga kemarin pada waktu itu bawa anak teman-teman. Jadi yang punya lahan ini bawa anak udah besar sih, kayak seumuran aku inilah. Jadi bantu-bantu mungkin ya masak, mungkin bantu-bantu sadap karet di sini kan. Siang-siang bolong kuntilanak duduk di pohon itu men. Horor banget siang-siang bolong loh. Dan ya jadi kedatangan kita pada malam ini teman-teman diminta sama yang punya lahan, coba deh datengin katanya malamin kalau berani katanya. Di situ ada terus katanya kalau aku menginap malam, coba aja katanya. Dan emang bener tadi siang kami sama si Andre sempat ngetik ke sana. Itu kayak dari dalam hutan kan Andre, kayak suara kayak kelakakan orang ketawa gitu, cuman kerasa dari dalam hutan sekali ketawaan kita pas sekitar pohon itu. Dan kayak bau-bau apa Andre, bau-bau melati itu yang lewat-lewat, terus kayak lewat-lewat gitu loh, yang artinya pohon itu teman-teman emang ada penunggunya.
pokoknya pasti di sekitar situ terus katanya keluarnya. Setiap malam kalau ada suara-suara pasti di situ terus katanya. Dan si anak yang punya lahan ini itu perempuan. Nah itu dia lihat juga di pohon itu teman-teman. Jadi kita malam ini mau sedikit eksperimen di pohon itu. Karena penunggu di pohon itu sedikit suka mengganggu, bisa dibilang suka usil. Kita mau coba eksperimen. Kita bakalan tanam paku dan juga jeruk nipis di pohon itu, yang dimana itu merupakan media agar penunggu di pohon itu marah. Jadi siap-siap Ndre, penunggunya pasti marah Ndre malam ini Ndre kalau kita lakuin ini. Ini sebenarnya ritual yang bisa dibilang terlarang teman-teman, karena sangat mengusik keberadaan orang. Jadi kita nanti ini kita udah bawa beberapa jeruk nipis, udah bawa paku besar. Ada yang gue suka kan. Muntah. Jadi kita bakalan eksperimen di situ. Intinya semoga ada eksistensi atau apapun teman-teman. Ya sebenarnya kita nggak mau mengganggu sih, cuman karena penunggunya di sana udah kelewatan usil gitu loh. Setiap malam bapaknya katanya digangguin kan setiap yang, jangankan waktu jaga arang gitu loh, waktu sadap karet aja si anak perempuannya itu loh diganggu, ditampakin beberapa kali ditampakin katanya. Kalau nggak salah tadi ada fotonya kan diliatin di rumah. Ada kan katanya ada. foto. Ada kalau nggak salah fotonya teman-teman, nanti aku coba minta deh kalau memang ini aku kasih lihat sama kalian. Itu kalau nggak salah tadi katanya sempat memoto, jadi sekilasan kayak memang kayak perempuan gitu loh teman-teman, kayak di samping pohonnya. Kolor banget lah men, gila. Dan kita lihat kesini dulu Ndre, kita kasih lihat pohonnya dulu kali Ndre. Kita coba jalan-jalan. Aku bawa lampu Ndre. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Suara tadi. Nah jadi bapaknya itu teman-teman sadap karet di sini nih. Kadang malam dijagain. Nah ketika nyadap karet itu sering digangguin teman-teman. Nah ini lahan yang baru dibuka nih teman-teman, tuh lihat tuh pepohonan yang ditebang itu masih hijau-hijau, masih baru. Lahannya masih baru dibuka tuh pokok daun-daun yang ditebangnya masih hijau-hijau loh. Jadi ini kemarin-kemarin teman-teman emang benar-benar semak belukar. Jadi emang pohon, emang tempat yang lama gak dimasukin nih. Ini sadapan karetnya aja masih bau sedikit nih. Nah tuh. Jadi nah ini mungkin pernah disadap dulunya. Cuman ini apa namanya, lama ditinggal. Kata bapaknya itu hampir 10 tahunan gak pernah dicek lahan di sini teman-teman. Jadi ini baru dibuka lagi, itu baru disadap. Ini baru sekitar sebulanan gitulah kayaknya baru disadap. Emang baru dibabat lah hutannya ini teman-teman. Mana ya pohonnya ya? Ini kah? Oh ya ini pohonnya nih teman-teman. Kita lihat ini. Ini tebangan pohon aja nggak beres nih di sini. Bapaknya nggak berani nebang, tumbang. Nah, jadi ini pohonnya teman-teman. Pohonnya kecil aja sebenarnya, cuman yang namanya pohon beringin teman-teman, lo waktu 1 meter dari tanah aja itu sudah ada yang penunggunya deh. Ada penunggu. Pohon beringinnya cuman ini doang nih. Ini doang. Cuman kalau malam kata bapaknya, udah. Kita review pohonnya dulu. Sebenarnya ini di sebelah ini pohon nangka teman-teman, pohon nangka tua, pohon cempedak tua. Yang di sebelah ini pohon beringinnya. Cuman dililit gitu loh tuh.
Coba lampu dulu, pegangin. Aku coba ambil kameranya. Nah, kita coba kasih lihat sebelah sini, Ndre. Nah, jadi ini nggak jauh-jauh amat dari ladang tuh, men. Api di ladang masih kelihatan tuh. Nah, tuh masih kelihatan di sana. Jadi suara cekikikan itu kata si bapak yang muncul dari sinilah intinya. Nah, ini pohonnya nih teman-teman. Tuh, pohon beringin. Oke, jadi kita bakalan coba undang nantinya teman-teman dengan media, paku, dan juga jauh nipis biar mereka keluar gitu loh. Merinding langsung ya. Gila. Oke, kita ke ladang dulu, Ndre. Kita ke ladang dulu, kita siap-siapin dulu. Nah, di sini ada tempat arang juga nih, tempat arang bapaknya nih, teman-teman. Aduh. Gak ada kerjaan banget kita ya. Oke teman-teman, jadi malam ini kita bakalan menginap di sini teman-teman, dan aku kali ini bersama si Andre. Nah, jadi kita nanti bakalan tidur di sini teman-teman. Dan aku lupa bawa bantal. Tapi untungnya pakai sleeping bag ini lumayan enak teman-teman. Gak perlu bantal lagi gitu loh. Nah, jadi aku sama si Andre bakalan tidur di sini nantinya. Di situ Andre bikin api tuh. Nah, jadi tempat tidur kita ya kayak gini. Kita menginap di ladang yang punya lahan ini teman-teman. Kebetulan ya ladang sementara gitulah. Tuh. Karena beliau itu di sini teman-teman. Itu dia kerjain arang teman-teman tuh. Jadi bikin ladang darurat gitulah. Kalau misalnya kayak hujan. Nah, jadi kita nginap di sini aja, dan pohonnya ada di sana teman-teman. Tuh, deket aja di samping sini. Oke. Hadir. Kita nyalain sekelilingnya teman-teman. Nah, kita tahu di sekeliling pohon. Jadi yang kayak pohon beringin, pohon karawaya teman-teman, dulu aku pernah pengalaman ketika ke Banjarmasin ke tempat saudaraku. Jadi di sana itu ada tetangga yang panggil aku, katanya coba cek dong anaknya ini kenapa, katanya tiap senja itu sakit terus, kayak badannya itu panas terus teman-teman. Setelah dicek ya emang ada energi aneh gitu loh di badan anak itu. Terus dicari tahu, coba dicari di sekeliling rumah kan, cek di depan rumahnya nggak ada yang ganjil gitu loh, kayak santet atau apa. Dicek lagi, muter-muter, ternyata di dapur teman-teman si bapaknya nanam pohon beringin di pot. Masih kecil banget, kayak segini gitu loh, cuman udah rindang aja gitu loh, kayak mirip pohon bonsai gitu loh. Cuman namanya pohon beringin kan, wah rindang banget, bagus lah. Cuman masalahnya pohon beringin itu meskipun kecil udah ada penunggunya teman-teman. Istilah kayak rumah itu teman-teman, orang bikin apartemen gitu loh, kayak orang bikin apartemen itu kayak istilahnya kayak udah dipesen orang duluan. Nanti kalau udah jadi aku kamar nomor sekian ya, kalau udah jadi aku kamar nomor sekian ya. Ya namanya pohon beringin kan ya emang tempat favorit gitu loh, kayak istilah orang, kayak istilah di alam kita itu kayak bangunan yang megah gitu loh. Jadi udah berebut duluan yang pengen nempati gitu loh. Nah, jadi sama nih kayak pohon ini nih. Ada bedanya nih. Oh, langsung datang angin deras. Dipukul aja pada marah. Kita nyalain teman-teman dupannya. Pokoknya kita panggil sampai keluar malam ini, Ndre. Suka banget gangguin orang. Katanya kan anaknya itu abis lihat kan dia nampakin wujud di samping pohon ini kan, ini apa namanya, sampai sakit kan, Sakit bepar itu. kasihan, sampai katanya sampai sakit sebulan gitu loh, panas badan nggak karuan gara-gara ini nih. Kalau orang Kalimantan nyebutnya teman-teman kapidahan. Kapidahan itu kayak semacam disapa makhluk halus, dan badan kita itu energinya udah down banget gitu loh, karena kaget gitu loh, shock. Terus energi makhluk gaib itu menjadi-jadi dan kena di badan kita gitu loh. Kayak istilah
antara dukun itu pertarungan energi gitulah. Nah, kalau orang kena ya kadang ada yang muntah darah, ada yang sakit bagian dalam tubuh gitu loh. Jadi kayak gitu juga, kayak semacam disapa orang lah kepidaraan ya, orang ujar orang Kalimantan. Sebutan orang di Kalimantan itu kapidaraan, teman-teman. Kayak dikerjai makhluk gaib gitulah istilahnya. Nah, jadi sini deh kasih lihat. Ini udah banyak banget dupa-dupa. Kasih zoom deh. Kalau ini terangin aja lampunya deh. Nah, ini udah banyak banget dupa-dupa kita taruh, teman-teman. Oke. Kalau udah habisin nggak? Nanggung banget nih, kita habisin aja ya. Bisin. Habisin aja. Biar nanti malam kita tidur, bisa tidur dengan nyenyak, Bre. Nggak tahu sih kalau kita tidur nanti, Bre. Jadi gak mau hujan nanti. Takutnya langsung di cakarnya di muka. Iseng banget, gak ada kerjaan. Ya siapa duluan juga yang iseng kan. Anda iseng, manusia juga bakalan iseng. Jadi jangan main-main sama manusia ya. Kalau tidak mau diganggu, jangan mengganggu orang di sekitar sini. Simple aja. Nah, jadi ini kita udah nyalain dupa-dupanya, teman-teman tuh. Udah banyak banget dupa-dupa kita nyalain di sini. Pohonnya. Nah. Jadi gue bakalan langsung paku beberapa pohon ini. Pokoknya yang mana yang ditempati ini, ketika kita udah paku, itu penunggunya dalam pohon penunggunya bakalan dalam pohon, bakalan, kalau dia tetap bertahan dalam pohon, dia bakalan kesakitan, men. Cuman kalau, dan makanya itu teman-teman, ketika pohonnya udah dipaku, penunggunya pasti keluar, dan sasarannya pasti si Andre. Aduh, jadi korban nih. Ini beneran pohon beringin, teman-teman ya. Kita nggak main-main tuh. Tuh lihat di atas, pohon beringin. Kalian kalau nggak percaya, ini coba aja praktikin nanti deket rumah. Kalau apa yang kita lakuin ini ya bisa dibilang, ah itu mah bercanda doang mah, ah itu nggak ada. Coba deh lakuin ya. Cari pohon beringin juga tuh. Ini kan yang merayap-rayap ke pohon ini kan pohon beringin nih. Nah kalian coba juga kalau emang nggak percaya, nanti dipraktekin langsung. Siapa tahu bisa sakit 1 bulan. Oke. Gua ambil pakunya, di sini ada pakunya. Kita kayak cari sandal bolong ya. Dan pakunya teman-teman nggak main-main, paku besar. Kalau lo nggak keluar dari sana, dan ini ada beberapa juga nipis, teman-teman. Nah, ini sebagian nanti kita perahin ke bagian pohon, sebagian kita paku. Oke, kayak gini caranya, men. Keluar. Bau kan? Kalau keluar kan bau kan? Cium nggak? Ada bau menyengat. Bau apa? Bau melati. Nah, baru mulai. Aduh, ini marah banget nih dari penunggu itu, getahnya langsung keluar. Makhluk gaib itu sangat suka menghuni pohon-pohon yang bergetah, karena pohon-pohon yang bergetah itu dominan lembab, teman-teman.
Ya misalnya aja kayak pohon beringin itu kan ada getahnya tuh, kayak pohon-pohon pohon asam, pohon mangga gitu kan. Nah, itu biasanya sering juga tuh dihuni. Jadi dominan pohon-pohon yang bergetah itu pasti disukai makhluk halus teman-teman. Cukup segitu aja, nanti kita lepas pakunya, kasihan orang. Ini kita mau cek bener-bener aja gimana. Kita paku lagi, pokoknya kita kelilingin deh. Ini di pohon besar kita coba juga ya. Siapa tahu dia menghuni di situ juga. Ini kalau kita sambil baca doa nih teman-teman, kita paku, kita baca doa, itu kesakitan setengah mati tuh yang penghuninya. Kalau sampai orang nih kalau memang iseng ini pukul sampai bengkok, wah itu marahnya setengah mati nih. Kalau ada pohon berpenunggu kita paku. Ada kayak orang jalan. Iya. Pokoknya setengah mati men orang marah. Kadang ada juga kalau orang mau ngusilin orang lain teman-teman. Jadi foto orang itu kasih juk nipis kayak gini, terus dipaku ke pohon. Makhluk gaibnya bukan marah sama yang tukang paku, sama foto yang dipasang di sini nih, dikerjain. Duh, kita pasang dimana lagi, Dre? Agak bawah ya, Dre? Dua. Atau dia makanya jangan suka isengin orang, jangan suka ganggu orang. Lagi nggak ada pohon besarnya lagi, Dre, Satu lagi. Banyak banget lubang-lubang itu, takutnya ada ular. Oke teman-teman, kayaknya udah cukup. Ini dupannya udah juga nyebar, paku-pakunya udah kita pasang, sedikit kita perah. Aduh, aku nggak bawa pisau lagi, Dri. Gak usah kali ya. Gak usah kali. Cari aja. Kita bikin, kita pecah, terus kita siram. Nah, ini juga kena nih. Ini kalau orang teman-teman kayak bakas di jalan, habis kecelakaan, habis yang ya orang saling bunuh gitu loh. Terus kalau ada sisa-sisa bersaudara-saudaranya, kalian perahin sama jeruk nipis, dijamin malam bakalan rame. Bakalan rame. Itu orang lewat-lewat pasti bakalan lihat, bakalan muncul teman-teman. Karena jeruk nipis ini emang media dari dulu. Kalau di desa aku teman-teman, dulu iseng banget mereka. Kalau ada orang bekas kecelakaan, tabrakan yang badannya hancur gitu, mereka isengnya itu kelewatan lah. Beli jeruk nipis satu mangkok, terus mereka perahin malam-malam, terus mereka tunggu. Nah, kalau ada muncul, mereka lari. Jadi kayak seru-seruan gitu loh. Iseng, tapi pas udah muncul lari juga. Jadi ini udah emang benar-benar terbukti teman-teman media buat kalau kalian pengen lihat penghuni gitu loh. Oke, udah selesai nih teman-teman, kita taruh aja. Nah, jadi abis ini teman-teman kita bakalan tunggu di ladang teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini
kita nggak bakalan masak atau apapun karena kita mau fokus teman-teman. Kita fokus cari eksistensi di sini. Kita nggak bawa makanan, kita nggak masak-masak kayak konten biasanya. Karena juga kita ini tengah malam teman-teman, ini jam 12 malam baru kita kesini biar nggak mungkin ada orang desa nanti yang penasaran atau gimana. Dan yang punya juga kebetulan kita ajak tadi nggak berani. Ya udah kata saya, nanti malam kita undang. Wah, saya nggak ikutan deh katanya, kalian aja. Oh, aneh banget suara ya. Kayak orang lari di hutan ya. Suara pohon. Pokoknya yang punya teman-teman, rencananya kita pengen nggak apa-apa Pak, ceritain aja apa yang dialamin. Wah, saya nggak ikut-ikutan deh, saya takut karena kalian aja, usirin aja katanya. Nah jadi kita malam ini ya cuman berdua sama si Andre ini, kita mau lihat eksistensinya teman-teman. Kita mau tunggu nih penghuni yang begitu usil ini teman-temannya. Ya bagus nggak kita bawain sensor ya Andre, kita tebang pohonnya. Karena ya kasihan juga teman-teman, jadi kita pengen ya saling usil mengusili aja. Semoga abis ini ya jera lah, nggak ada yang ganggu-ganggu lagi gitu loh. Jangan kira ketika bapaknya takut, yang lain juga takut. Oke, Dre, kita langsung ke ladang aja. Dan kita bakalan sambil duduk-duduk, kita sambil ya bikin kopi mungkin teman-temannya, kita sambil nunggu jika ada eksistensi tertentu yang mungkin muncul nanti. Gue bakalan langsung rekam, gue bakalan langsung perhatian sama kalian ya teman-teman. Semoga dapat sih, semoga. Cuman kayaknya pasti dapat sih, karena tadi aja ketika langsung baru mukul paku pertama ya Ndri, Langsung muncul bau. nyebar ya bau Bau. ya, kayak Menyengat. bau menyengat, kayak bau bunga melati gitu loh. Kayak amis-amis juga ada tadi itu loh teman-teman, mirip-mirip bau bunga Kamboja. Bau bunga Kamboja ini khas-khasnya biasanya ya kayak kuntilanak, sandal bolong itu. Siap-siap aja Ndre, kita ketemu itu nanti ya. Oke, let's go teman-teman, kita ke ladang dulu. Gue pengen live streaming di sini teman-teman, cuman jaringannya kalian lihat di daerah gue itu sakit banget jaringan men, di Kalimantan. Jadi gue nggak bisa live nih. Nih gue buka YouTube nih, dari tadi nggak muncul. Aduh. Ini barusan ada suara teman-teman, kita dengar suara jelas banget. Andre nggak ikut kayaknya, dia agak sedikit ketakutan teman-teman. Tadi jelas banget pas kita pada tidur, suara kayak orang teriak teman-teman. Kita kaget berdua kebangun. Arah depan sini kan suaranya Andre, depan sini kan. Di pohonnya nggak ada apa-apa nih, Ndre. Wah, astagfirullahaladzim. Nih, Ndre, mau lihat kah? Nih, ada nih. Wah, astagfirullahaladzim, beneran muncul, Ndre. Tuh, teman-teman, ini ada nih di depan.
Gue coba zoom. Tuh, samping pohon tuh. Samping pohon tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mukanya biru banget teman-teman. Mukanya pucat biru banget. Gue juga gak bakalan deket-deket teman-teman, karena takutnya hilang. Kita lihat eksistensinya aja nih di depan. Astagfirullahaladzim. Ini lampu gue udah paling terang nih. Tuh, lihat tuh. Astagfirullah, astagfirullah. Tuh, lihat tuh. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Gue coba deketin ya teman-teman. Gue sebenarnya takut juga nih. Andre berani. Andre, udah berani kesini kah? Gue juga takut kan sebenarnya gue deket ini. Sosoknya nunggu nih di depan nih. Pokoknya kalau kamu mau tinggal di sini, jangan ganggu orang di sini. Kalau masih aja nampakin wujud, satu kali aja masih nampakin wujud di sini, habis pohonnya kami tebang. Jangan ganggu manusia di sini. Kami tahu sudah, kamu tinggal di sana. Sekali aja berani masih nampakin wujud, kami tebang pohonnya. Gak bakalan ada lagi dia. Gue gak pengen nyiram sama air doa men, karena cukup kasihan juga. Gue pengen negosiasi secara damai aja. Insya Allah habis ini dia gak bakalan nampakin wujud lagi, karena itu cukup sakit teman-teman. Dikasih paku itu sakit, pasti jerak. Setelah penampakan tadi teman-teman, ini kita siap-siap pulang. Di sana suara nangis menjerit nih dari tadi. Soalnya pakunya belum kita lepas men. Suara teriakan di awal tadi pas kita tidur Hendrik. Pas kita tidur, wow, suara teriak. Kita kaget bangun, gue langsung ambil kamera, terus gue langsung cek. Andre cuma di sini doang, gak berani ikut. Dan nih, dengar nggak di sana? Kayak ada suara orang nangis tapi kecil aja. Tuh, dari arah pohon tadi nih. Soalnya pakunya belum kita cabut. Ini sebenarnya dia minta cabut, Andre. Kalau dia terkurung di pohon tuh, kita paku tadi tuh, aduh sakit, Andre. Ini nggak tahu nih ketangkep kamera apa enggak suaranya, cuman ada suara orang nangis nih teman-teman dari arah pohon. Cuman ketika gue ngecek lagi, sosoknya udah nggak ada. Tapi suaranya itu kadang kejauh. Nanti ketika kami kesini, suaranya di pohon sini. Tuh. Mungkin ngetangkep nih sama kamera nih suaranya. Padahal udah menjelang deket pagi loh dari ini. Masih merintih-rintih loh, kesakitan loh. Ini udah deket jam 3 nih teman-teman, jam 2-an nih teman-teman. Masih suara-suara nangis ya tadi. Kadang kayak apa sih? Kayak orang nangis kayak pelan. Nanti kadang kayak nyaring gitu lagi. Nanti kadang kayak terseduh-seduh kayak pelan-pelan gitu loh, kayak orang kecapean nangis gitu loh. Nanti kadang nyaring lagi di situ. Dari tadi abis penampakan itu tadi nangis loh. Oke, jadi teman-teman, ini kita mau siap-siap pulang nih. Udah deket jam 3. Intinya kita udah dapat hasilnya di sini. Kalau memang ya lahan yang baru dibabat ini memang masih ada penunggunya dan mungkin agak sedikit gak suka mungkin kali ya. Gue bakalan lepas paku di sana. Gue bakalan negosiasi sekali lagi dan semoga penunggu di sana ya bisa berdamai aja lah, gak ganggu orang dan lain sebagainya lagi. Dan kita mau pulang. Ini baterai juga udah lemah banget nih. Nyala-nyala itu baterainya udah merah banget teman-teman.
Cuman nggak bisa fokus nih dari tadi gue fokusin tuh. Baterainya udah merah nih teman-teman. Gue sedikit tegang sih. Karena barusan muncul sesuatu di sini teman-teman. Kita lepas pakunya men. Getahnya banyak banget.